Dalam kehidupan masa lalu dan masa kini, keduanya benar-benar berjalan beriringan. Ansiruo telah menanggung begitu banyak penderitaan demi hari ini. Untungnya, ia akhirnya berhasil, dan semua itu sepadan. Hati mereka, saat tangan mereka bersentuhan, terhubung erat satu sama lain, dan bahkan senjata paling tajam di dunia tidak dapat memisahkan mereka. Sejak saat itu, mereka benar-benar meneguhkan hubungan mereka. Jika kau tidak pergi, aku tidak akan meninggalkanmu. Selama sisa hidup kita, kita akan berjalan bergandengan tangan. Salju tebal terasa hangat karena senyuman mereka. Sekalipun Anda berada di kawasan terlarang kuno, Anda masih dapat berjalan-jalan dan menikmati pemandangan, dengan santai dan alami tanpa halangan apapun. Di luar area terlarang, di seluruh China, semua pahlawan mendiskusikan urusan klan naga, dan diskusi itu sangat hidup dan menarik. Pernikahan Raja Naga menarik perhatian semua orang. Seluruh klan naga sangat gembira dengan masalah penting ini, dan para tetua masing-masing klan bekerja keras dan tidak berani mengendur sedikit pun. Anggur ini berasal dari Sang Lanju yang terkenal di Xinjiang Barat, dan disebut Liuxia. Kualitasnya yang tinggi dan aromanya yang kaya membuatnya sangat dihargai di kalangan spiritual, sehingga harganya pun tinggi. Kue-kue ini berasal dari Paviliun Songsuan di Beihuang. Kue-kue ini dibuat dengan cermat, manis dan lezat, serta memiliki rasa yang luar biasa. Kami membeli buah-buahan berkualitas dari kamar dagang besar dan mengirimkan orang untuk memeriksanya berulang kali. Kami tidak akan pernah menganggap produk berkualitas rendah sebagai produk berkualitas baik. Singkatnya, setiap aspek harus dikontrol dengan ketat dan tidak boleh ada kesalahan. Akan sangat memalukan jika para tamu tidak terhibur dengan baik di pesta pernikahan Raja Naga. Sebagai tokoh utama dalam pernikahan tersebut, sang putri sulung sangat khawatir dan harus bertanya tentang banyak hal, karena takut tidak ada yang diatur dengan baik. Jangan bekerja terlalu keras, istirahatlah. Lao Hei melangkah masuk ke dalam istana yang mewah dan indah, lalu langsung menghampiri Mo Linglong yang sedang memeriksa berbagai urusan di istana. Ia memegang beberapa camilan dan teh di tangannya, lalu berbicara dengan lembut. Kamu bos yang tidak ikut campur, tapi aku tidak bisa melakukan itu. Klan naga menjadi semakin makmur, yang tidak dapat dipisahkan dari Mo Linglong. Di atas kertas, Lao Hei adalah Raja Naga yang tersohor di seluruh negeri. Namun, kenyataannya, semua urusan klan naga ditangani oleh Mo Linglong. Tanpa dia, keseimbangan antara berbagai klan akan rusak, menimbulkan perselisihan dan mempengaruhi perkembangan klan. Hei, Lao Hei menyeringai, meletakkan barang-barangnya di atas meja, berjalan di belakang Mo Linglong, mengulurkan tangannya untuk mengusap bahunya. Tampaknya dia sedang memijat Mo Linglong, tetapi sebenarnya dia hanya memuaskan masturbasinya. Mereka belum menikah, jadi wajar saja mereka belum tidur bersama. Aturan ini ditetapkan oleh Mo Linglong. Menghormati Raja Naga berarti juga menghormati diri sendiri. Lao Hei tidak punya pendapat tentang hal ini dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada istrinya. Kalau tidak ada kegiatan lain, pergilah ke gudang dan periksa sendiri. Logikanya, tidak akan ada yang berani memanfaatkan perayaan ini, tapi hati-hati dan periksa lagi beberapa kali agar tenang. Kehilangan Baturo itu masalah kecil, tapi kekecewaan para tamu itu masalah besar. Mo Linglong bahkan tidak mengangkat kepalanya saat dia terus mengurusi masalah-masalah sepele klan. Ia mengenakan gaun brokat biru tua yang menyembunyikan lekuk tubuhnya yang gagah. Ekspresinya dingin, namun tampak anggun dan anggun. Ya, Tuan. Tentu saja, Lao Hei harus memperhatikan pernikahannya sendiri dan tidak bisa hanya tinggal di kamar dan tidur malas-malasan. Melihat Lao Hei hendak pergi, Mo Linglong akhirnya mendongak. Kenapa? Nggak tega lihat aku pergi? Lao Hei menoleh ke belakang dan berbicara dengan acuh tak acuh. Kata-kata manis yang dulu sulit diungkapkan kini terucap dengan lancar, sebuah perubahan besar. Bukannya aku tidak bisa menemuimu lagi, jadi mengapa aku harus merasa enggan? Mo Linglong tersenyum tak berdaya. Ada ekspresi keraguan di mata Lao Hei, ada apa? Apakah Yang Mulia benar-benar akan datang? Meskipun Mo Linglong tahu bahwa calon suaminya memiliki persahabatan yang mendalam dengan Yang Mulia, dia masih tidak berani mempercayainya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Pertemuan. Lao Hei mengangguk, sangat setuju. Baiklah, aku mengerti, silakan. Mo Linglong menenangkan dirinya, melambaikan tangannya, menurunkan alisnya dan melihat tumpukan batu giok di atas meja, dan terus bekerja. Lao Hei dengan enggan meninggalkan tempat ini dan pergi ke perbendaharaan untuk menjaganya secara pribadi. Para tetua setiap klan menggunakan batu roh untuk membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk perayaan pernikahan. Semua catatan dan barang diperiksa beberapa kali. Siapapun yang berani menggelapkan atau menyamarkan barang-barang berkualitas rendah sebagai barang berkualitas baik akan dipecat dari jabatannya, atau bahkan dibunuh jika tertangkap. Seiring berjalannya waktu, hari pernikahan pun semakin dekat, dan banyak tamu yang datang lebih awal karena takut ketinggalan waktu.
Klan naga membangun ratusan istana indah di dekatnya, yang lebih dari cukup untuk menghibur tamu. Dalam sekejap mata, setahun berlalu, dan wilayah lihai di Dizu dipenuhi orang. Siapapun yang terpilih dari kerumunan itu mungkin menjadi penguasa suatu wilayah, berkuasa, dan terkenal. Dengan status dan kedudukan Raja Naga, bagaimana mungkin dia menikahi putri tertua klan naga lihai? Di mata banyak petinggi, garis keturunan klan naga lihai relatif tipis dan jauh lebih rendah dibandingkan kekuatan-kekuatan teratas. Meskipun bakat putri sulung tidak terlalu tinggi, kemampuannya dalam menangani urusan pemerintahan sangat tinggi. Terlebih lagi, putri sulung sangat dicintai oleh Raja Naga, jadi perbedaan status tidak perlu dibicarakan lagi. Banyak orang berkumpul dan berbicara tentang klan naga. Klan naga sejati telah berkali-kali bersikap tidak hormat kepada Raja Naga. Jika bukan karena mediasi sang putri, hubungan mereka akan sulit didamaikan, dan mereka bahkan mungkin telah menjadi musuh bebuyutan. Hal ini bukanlah suatu rahasia dan banyak pendeta besar yang mengetahuinya. Konon, Raja Naga dan Yang Mulia adalah teman dekat. Apakah menurutmu Yang Mulia akan hadir? Saya tidak tahu siapa yang mengangkat topik ini ke titik ini. Tiba-tiba kerumunan itu terdiam sesaat. Lalu, mendidih sepenuhnya. Tujuan Yang Mulia adalah mencapai puncak dunia. Beliau pasti sedang mencari jalan menuju puncak di alam pencerahan. Beliau begitu sibuk sehingga seharusnya tidak muncul. Beberapa orang memikirkannya dengan serius dan mengemukakan pendapat mereka. Kurasa juga begitu. Meskipun ini pernikahan Raja Naga, fokus Yang Mulia jelas pada alam pencerahan. Beliau tidak perlu datang ke sini. Orang lain menimpali. Setahu saya, Yang Mulia kembali ke Sekte King belum lama ini. Jika beliau bebas, kemungkinan besar beliau akan datang untuk memberi selamat kepada Anda. Setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda dan mereka mengobrol dan berdiskusi tanpa henti. Mengenai apakah Chen Qingyuan akan datang, para kultivator dari semua lapisan masyarakat sangat menantikannya. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan untuk melihat Chen Qingyuan dari dekat. Belantara Utara, Galaksi Fuliu, zona terlarang Jinsui. Chen Qingyuan dan An Siruo menjalani kehidupan yang damai dan sangat ingin terus seperti ini. Akan tetapi, ia tahu bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan saat ini. Jika kita tidak bisa mematahkan belenggu area terlarang untuk An Siruo, semuanya sia-sia. Meninggalkan area terlarang adalah satu hal, tetapi memperpanjang umur juga diperlukan. Begitu keluar dari area terlarang, An Siruo akan langsung mati karena usia tua. Wang Taohua, Ye Liujun, dan yang lainnya, yang bertahan hidup hingga sekarang, menemukan jalan alternatif, menghindari kekuatan hukum waktu, atau menjadi pion pihak lain, tercemar dengan sedikit keabadian. Bagaimana An Siruo dapat memecahkan kebuntuan? Chen Qingyuan telah memikirkan masalah ini berkali-kali. Mungkin dia sudah punya solusinya, tetapi dia tidak mengungkapkannya kepada An Siruo, dan akan membicarakannya nanti. Saya harus segera berangkat ke Dizu untuk memimpin upacara pernikahan seorang teman. Di luar rumah es, Chen Qingyuan dan An Siruo berpelukan dan saling bercerita tentang rencana perjalanan mereka selanjutnya. Silakan saja kerjakan tugasmu, jangan khawatirkan aku. An Siruo sangat pengertian. Aku akan kembali lain kali. Aku tidak tahu kapan aku akan ke sana. Chen Qingyuan menggendong An Siruo di lengannya dengan satu tangan, dan dengan lembut meremas jari-jarinya yang halus dengan tangan yang lain, sambil menatap ke depan dan berbisik. Tidak peduli berapa lama pun waktu yang dibutuhkan, aku akan menunggumu. Suara An Siruo lembut, namun mengandung tekad yang tak terbantahkan. Keyakinannya tak pernah goyah. Mendengar ini, Chen Qingyuan tidak berkata apa-apa, tetapi hanya memeluk erat si cantik dalam pelukannya, dengan penuh semangat menikmati saat-saat yang damai dan hangat ini, merelaksasi seluruh tubuhnya dan menikmatinya. Negara Kekaisaran, Lihai. Waktu berlalu begitu cepat, dan hilang dalam sekejap mata. Hanya tersisa 10 hari sampai upacara pernikahan. Ratusan istana berdiri di atas laut, setiap bangunan kuno terbungkus brokat merah, warna yang cerah dan meriah. Bunga teratai bermekaran di mana-mana di laut, dan jumlahnya lebih dari puluhan juta. Setiap bunga teratai berukuran sangat besar, dan dapat menampung meja dan kursi untuk menghibur tamu. Rekan-rekan Taois, silakan duduk. Banyak tetua klan naga keluar untuk menyambut mereka. Apapun tingkat kultivasi tamu tersebut, selama ia datang, ia tetaplah tamu dan harus diperlakukan dengan senyuman, bukan dibuat-buat. Orang-orang berstatus dan berkedudukan dapat memasuki kursi VIP, yang merupakan loteng istana kuno, dengan pemandangan yang lebih baik dan jarak yang lebih dekat. Bisakah saya duduk juga? Beberapa kultivator Jindan yang datang untuk menyaksikan keseruan itu terkejut mendapati tetua klan naga, yang biasanya tak pernah mereka temui, justru menghampiri dan mengundang mereka sambil tersenyum. Mereka membungkuk dan bertanya dengan gugup. Para tamu dipersilakan, jadi silakan duduk, teman-teman. Sang sesepuh menunjuk ke sebuah tempat duduk teratai yang kosong dan berbicara keras dengan suara yang ramah dan lembut.
Kita. Beberapa kultivator jin dan saling memandang, ragu-ragu dan khawatir. Ini perintah dari Raja Naga dan Putri. Siapapun boleh duduk, apapun statusnya. Selain itu, hadiah dari bawah jembatan ilahi tidak diperbolehkan. Berkah sederhana saja sudah cukup. Sang penatua melihat mengapa mereka ragu-ragu dan berbicara cepat. Bagaimana ini bisa begitu memalukan? Beberapa orang tidak duduk. Salah satu alasannya adalah karena mereka kurang kuat dan berstatus, serta takut. Alasan lainnya adalah mereka ingin memberikan beberapa hadiah, tetapi tidak pantas. Ketika saya mengetahui bahwa saya tidak perlu memberi hadiah, tekanan itu sangat berkurang. Saya masih ada acara lain yang harus saya hibur, jadi jangan bersikap sopan, silakan duduk. Setelah berkata demikian, si tetua tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik dan pergi ke tempat lain. Karena semuanya sudah dijelaskan dengan sangat gamblang, para kultivator jin dan ini pun berhenti berpikiran liar dan mengumpulkan keberanian untuk duduk. Adegan serupa terjadi berkali-kali. Para tetua klan naga sangat sabar dalam mengundang orang dan melayani dengan senyuman, tanpa memberi kesan superioritas. Di permukaan, para tetua ini sangat ramah, tetapi sebenarnya mereka merasa tidak berdaya. Putri tertua mengumumkan sebelumnya bahwa siapapun yang berani bertindak arogan pada upacara pernikahan dan gagal menghibur para tamu dengan baik akan dihukum berat. Para tetua tertinggi klan naga tidak berani mengabaikan perintah putri tertua dan harus mematuhinya. Jika kamu telah menyinggung Raja Naga, kamu bisa meminta belas kasihan kepada putri. Mungkin kamu bisa membuat hal besar menjadi kecil atau menghilangkan hal kecil. Jika kau menyinggung putri tertua, kau harus bersiap mati sebagai tanda kesalahanmu. Klan Yuking datang untuk mengucapkan selamat dan membawa hadiah kecil. Mohon diterima. Klan Phoenix kuno mengucapkan selamat kepada Raja Naga atas pernikahannya. Atas nama klan Kaisar Sangki, saya dengan tulus menyampaikan harapan terbaik saya. Klan kuno Bulan Ungu. Para pemimpin klan kuno abadi tiba satu demi satu, menunggangi kereta perang kuno. Pemandangannya megah dan mengejutkan. Sebagai tanda penghormatan, sebagian besar leluhur klan abadi kuno datang sendiri untuk menyampaikan ucapan selamat sambil membawa hadiah berharga. Anda tidak akan pernah salah dalam bergaul baik dengan Raja Naga. Itu kereta perang Istana Ewa. Tekanan kuat datang dari jauh. Orang-orang yang berkuasa merasakannya, mengamati dengan saksama, dan memahami situasinya. Kereta perang besar berwarna putih salju itu memiliki banyak pola indah yang diukir di bagian luarnya. Bendera yang didirikan itu dicetak dengan logo unik Istana Ewa. Istana Lihua, kekuatan dominan di wilayah selatan. Pemimpinnya, Liu Nansheng, berdiri di depan kereta, mengenakan jubah brokat gelap yang mewah dan sanggul yang hikmat dan elegan. Ia sebenarnya sudah sangat tua, tetapi ia punya rahasia untuk mempertahankan penampilan awet mudanya. Waktu tak meninggalkan jejak yang kentara di wajahnya, kecuali matanya yang bak kolam dalam, menyimpan perubahan hidup yang tak berujung. Liu Nansheng adalah salah satu tokoh paling berpengaruh pada masanya. Semasa mudanya, ia menjalin hubungan cinta dengan seorang kepala biara Buddha. Kemudian, dia mewarisi posisi penguasa Istana Lihua, dan menyapu seluruh wilayah selatan dengan cara yang dahsyat, mengendalikan kekuasaan dengan kuat, tetapi dia tidak melupakan niat awalnya dan tidak kehilangan jati dirinya. Kemudian, ketika Kingzong berada dalam situasi paling kritis, dia membuat taruhan besar, mempertaruhkan dirinya dan Istana Lihua, dan membuat musuh dengan banyak pahlawan, membunuh mereka begitu keras sehingga langit menjadi gelap dan lautan bintang berlumuran darah. Ada satu hal lagi, ketika Huang Xingyan menyatu dengan darah Kaisar Taiwei, jika Liu Nansheng tidak mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya, ia pasti sudah dicabik-cabik dan dimakan oleh sekelompok orang tua. Bagaimana mungkin ia bisa sejaya sekarang? Singkatnya, Liu Nansheng adalah investor malaikat Kingzong dan Huang Xingyan, dan statusnya sangat istimewa. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa jika Istana Lihua tidak bunuh diri di masa depan, ia dapat makmur selama puluhan ribu tahun, atau bahkan lebih lama. Bertemu dengan kepala Istana Liu. Setelah kereta perang itu berhenti, banyak orang kuat berdiri menyambutnya. Anda terlalu sopan, rekan-rekan Taois. Liu Nansheng tersenyum kecil dan membalas salam semua orang. Silakan masuk ke ruang pribadi. Tetua Agung Klan Naga datang dengan cepat, mengucapkan beberapa patah kata sopan, menunjuk ke tempat duduk yang telah disiapkan sejak lama, dan menyambut mereka dengan keras. Terdapat ratusan istana di laut, dan salah satunya didedikasikan sepenuhnya untuk Istana Bunga Pir. Lebih lanjut, klan naga mengirimkan puluhan pelayan yang penuh perhatian dan pengertian untuk melayani di luar istana, memastikan tidak ada kelalaian. Terima kasih. Liu Nansheng menyuruh seseorang menyampaikan hadiah, mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu melangkah maju tanpa mempedulikan tatapan orang lain. Ada seseorang yang mengikuti dekat di samping Liu Nansheng, dan itu adalah orang suci saat ini, Wang Sutong. Seorang jenius pada masa itu, lahir dengan tubuh yang sangat dingin. Mengenakan gaun putih, dia memancarkan temperamen yang tenang.
Banyak sekali pemuda yang jatuh cinta padanya, namun sayang mereka tahu ada jurang pemisah yang amat dalam antara mereka dan dirinya, sehingga mereka hanya bisa berhayal dalam hati dan tak berani mengungkapkan perasaannya. Sekte Pedang Dongli. Setengah jam kemudian, sekte kuat lainnya tiba. Pernah menjadi sekte teratas di negara kekaisaran, sekte ini kemudian jatuh ke status kelas 2 karena perubahan dunia. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan mengerikan seperti klan kuno abadi, sekte ini tetaplah raksasa di mata dunia dan tidak boleh diprovokasi. Langit yang luas dipenuhi awan berwarna merah muda. Tidak kurang dari 1 juta pembudidaya dari semua ras telah datang ke sini. Bahkan biksu biasa tanpa latar belakang dan kekuatan dapat meminta segelas anggur asalkan mereka datang dan tidak akan diusir. Para pengunjung tampak bersemangat dan banyak berbicara. Jika Anda menginginkan kedamaian dan ketenangan, Anda dapat memasang penghalang kedap suara. Jika Anda menyukai suasana yang hidup, Anda dapat mendiskusikannya bersama. Beberapa hari kemudian, sekelompok tamu tiba, membuat kawasan lihai lebih semarak dan menarik perhatian banyak orang. Akademi Daoyi dan beberapa kereta perang Kingzong berangkat bersama-sama dari Padang Belantara Utara, melintasi medan bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan tiba di tujuan mereka saat ini. Wow, kedatangan kedua kekuatan ini ibarat menyalakan petasan raksasa, menimbulkan kegaduhan dan memicu sorak-sorai. Kingzong, Akademi Daoyi. Di era sekarang, semua praktisi tahu bahwa kedua sekte ini adalah raksasa sejati. Alasannya sangat sederhana, Chen Qingyuan. Akankah Yang Mulia datang? Semua orang menatap kereta perang Kingzong dengan penuh minat, memikirkan pertanyaan ini. Tidak peduli siapapun itu, mereka semua berdiri pada saat ini. Tidak seorang pun yang berani duduk diam dan mereka semua berdiri untuk menyambutnya. Mata semua orang terfokus pada kereta perang ini, pikiran mereka tegang, mata mereka terbuka lebar, dan perhatian mereka sangat terkonsentrasi. Selamat datang tamu terhormat kami. Beberapa leluhur klan naga berjalan maju bersama-sama, dan dengan lambaian tangan, mereka menciptakan jalan cahaya merah muda, yang mengarah langsung ke posisi kereta perang Kingzong dan Akademi Daoyi. Pemimpin sekte Lin Changsheng dan kepala akademi, Zhao Yichuan, berjalan berdampingan, menarik perhatian semua orang. Mereka diikuti secara dekat oleh sekelompok tokoh inti, yang merupakan tetua sekte atau jenius muda yang layak untuk dilatih. Semua orang mencari lama namun tetap tidak dapat menemukan Chen Qingyuan. Aku merasa sedikit menyesal dan mendesah diam-diam. Kalau dipikir-pikir lagi, itu biasa saja. Tujuan Yang Mulia adalah mencapai puncak dunia. Setiap hari sangatlah berharga. Sekalipun Anda memiliki hubungan dekat dengan Raja Naga, Anda tidak bisa datang ke sini hanya untuk membuang-buang waktu. Banyak orang berpikir bahwa mencapai pencerahan lebih penting daripada menghadiri pernikahan teman. Sebenarnya, tidak perlu membandingkan keduanya. Kupikir aku bisa bertemu Yang Mulia secara langsung, sungguh disayangkan. Banyak kultivator hanya mendengar tentang jasa besar Chen Qingyuan, tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Semakin besar harapan mereka, semakin besar pula kekecewaan mereka. Apapun yang terjadi, kedatangan Kingzong mencerminkan sikap Yang Mulia. Melihat orang-orang dari Akademi Kingzong dan Daoyi diundang dengan hormat ke istana terbaik dan elegan, semua orang merasa iri. Keinginan untuk menjadi lebih kuat tiba-tiba membuncah, dan mereka berharap suatu hari nanti mereka bisa sehebat mereka. Beberapa leluhur klan naga tersenyum meminta maaf dan mengucapkan banyak kata sopan. Iklan oleh Pub Future. Baru setelah Lin Changsheng dan yang lainnya ingin menutup mata dan beristirahat, mereka dengan bijaksana pergi. Pada masa kemakmuran saat ini, Kingzong menempati posisi transenden. Bahkan klan kuno yang abadi pun jauh lebih rendah dari mereka. Perwakilan dari berbagai klan kuno menyambut Kingzong dan Akademi Daoyi dengan sikap yang sangat ramah, sama sekali tidak menunjukkan kesombongan mereka sebelumnya. Keesokan harinya, datanglah orang lain, yang menyebabkan para pendeta dari semua lapisan masyarakat berseru kaget dan menimbulkan kehebohan. Wu Junyan dari Kingzong, putra Kaisar Taiwei, Huang Xingyan. Ganti Ziqiu. Petik 2. Mereka yang datang semuanya adalah pakar top dunia yang terkenal, jadi bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan dunia? Setelah bertahun-tahun berlatih keras, mereka telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, berdiri di puncak dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Wu Junyan dan yang lainnya tidak peduli dengan tatapan orang lain. Dengan sambutan hormat dari para petinggi klan naga, mereka memasuki aula elegan tempat Kingzong berada. Tak perlu pergi kemanapun lagi, tinggal di sini terasa lebih nyaman. Paman Guru. Ketika Wu Junyan tiba, para pemimpin senior Kingzong segera berdiri dan membungkuk kepadanya, menunjukkan rasa hormat yang besar. Termasuk Lin Changsheng, mereka semua membungkuk dan dengan hormat memanggilnya, Paman Guru. Tidak ada yang dapat kami lakukan mengenai hal itu, karena Wu Junyan adalah yang tertua. Tidak perlu sopan. Wu Junyan mengangguk sebagai jawaban, nadanya dingin. Wu Junyan tidak merasakan apa-apa ketika seseorang memanggilnya, Paman Master.
Jika Chen Qingyuan bisa memanggilnya seperti itu suatu hari nanti, ia akan merasa sangat puas. Namun, kesempatan seperti ini sepertinya tidak akan pernah datang. Kita hanya bisa memikirkannya dalam hati, tetapi sulit untuk mewujudkannya. Lebih dari separuh kekuatan besar dunia hadir untuk berpartisipasi dalam perayaan pernikahan ini. Di antara mereka ada Villa Langya, tetapi putra mahkota Nangong belum tiba. Pertama, ia tidak terlalu dekat dengan Lao Hei, dan kedua, ia sibuk dan tidak nyaman baginya untuk datang. Setelah beberapa hari berlalu, hari baik itu akhirnya tiba. Perayaan pernikahan akan segera dimulai. Langit penuh warna merah, memancarkan suasana pesta yang kuat. Lao Hei, tokoh utama perayaan ini, akhirnya mengungkapkan penampilan aslinya. Jubah merah cerah, pertama kali aku memakainya dalam hidupku. Dia berjalan ke panggung yang tergantung di atas laut, dengan senyum gembira di wajahnya. Setelah hari ini, dia dan Putri Sulung akan menjadi pasangan Tao. Saya merasa gembira dan sedikit gugup. Tuan Naga, banyak kultivator biasa di alam Jindan dan Yuanying melihat Raja Naga legendaris untuk pertama kalinya. Mata mereka melebar bagai lonceng tembaga, dan mereka berseru bahwa mereka telah memperluas wawasan mereka. Tak terhitung banyaknya kultivator yang dipenuhi rasa gembira dan syukur atas kehormatan diundang oleh klan naga untuk duduk. Jika itu adalah kekuatan besar lainnya, mereka bukan saja tidak akan mengundang Anda untuk duduk, tetapi mereka juga akan memasang penghalang isolasi untuk mencegah kecelakaan apapun. Semua orang bilang ras naga itu sombong, tapi menurutku, itu hanya rumor. Para biksu memandang panggung merah di tengah. Mereka akan menyaksikan pernikahan ini dan merasa bangga akan hal itu sehingga mereka dapat membanggakannya kepada orang lain di masa mendatang. Ledakan, ledakan, irama genderang mengguncang bumi. Kerumunan yang awalnya ribut tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang melihat ke panggung, menunggu perayaan dimulai. Hanya tersisa seperempat jam lagi menuju waktu yang baik. Lao Hei tampak bahagia di permukaan, tetapi ia perlahan-lahan merasa cemas di dalam. Saudara baiknya yang menjadi tuan rumah pesta pernikahan itu belum muncul. Kegelapan tua berpikir, mungkinkah sesuatu telah terjadi padanya? Reaksi pertama bukanlah menyalahkan, tetapi khawatir. Jika Chen Qingyuan gagal tiba tepat waktu, maka leluhur klan naga akan maju untuk memimpinnya. Ads by Pub Future. Bagaimanapun, karena berita ini belum dipublikasikan, tidak akan ada rasa malu. Ada lusinan gadis naga, mengenakan rok panjang dengan gaya yang sama, menari dengan anggun di udara. Ada makhluk roh yang menggigit keranjang giok berisi buah-buahan berharga dan anggur, dan mereka bergerak di setiap sudut kursi tamu. Ikan-ikan yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari air, meninggalkan lengkungan anggun di udara, seolah-olah merayakan upacara tersebut. Ketukan drum berhenti dan piano mulai dimainkan lagi. Musik yang indah bergema di antara langit dan bumi, membuat orang mabuk. Melihat saatnya semakin dekat, si tuaan mendesah diam-diam dan segera mengirim pesan kepada salah seorang leluhur suku, memintanya untuk bersiap naik ke panggung dan memimpin upacara. Leluhur tua itu agak bingung ketika menerima perintah ini. Sebelumnya, ia telah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah acara tersebut, tetapi ditolak oleh Raja Naga dengan alasan bahwa hal itu tidak perlu. Mengapa ia tiba-tiba diminta untuk naik panggung? Terlalu terburu-buru. Kalau tidak dilakukan dengan baik, bukankah akan menjadi bahan tertawaan semua pahlawan di surga dan di dunia? Tepat ketika leluhur tua itu telah mengumpulkan pikirannya dan memutuskan untuk melangkah ke panggung meskipun ada tekanan, si tua hitam berbicara lagi, sangat cepat dan dengan sedikit rasa geli, "Tunggu, kau tidak perlu naik, diam saja." Leluhur klan naga, yang kaki kirinya baru saja melangkah keluar, melayang di udara. Tubuhnya membatu. Ia menyimpan banyak kutukan di hatinya, tetapi ia tak berani mengucapkannya dengan lantang. Apakah Long Jun sengaja mempermainkanku? Ya, pasti begitu. Leluhur tua itu dalam keadaan cemas dan gelisah. Pada saat itu, Lao Hei merasakan napas Chen Qingyuan, dan kegelisahan di hatinya langsung lenyap, dan dia menjadi sangat gembira. Dia segera mengirim pesan suara dan memarahi sambil tersenyum, "Kakak, kamu benar-benar tahu cara menghitung waktu." Chen Qingyuan menjawab, "Ini adalah tanggal yang kamu tetapkan, dan aku tidak terlambat." Lao Hei menatap lautan awan dan tidak bisa membantah. Desir. Pada saat ini, lautan awan surut, dan cahaya redup langit menyebar membentuk jalan lebar. Sosok Chen Qingyuan tiba-tiba muncul, melangkah di sepanjang jalan yang bercahaya. Udara ungu menyelimuti area itu bagai lautan bintang yang berdebur, luas dan perkasa, menutupi langit dan matahari. Sosok yang menjulang tinggi muncul di awan dan berjalan di sepanjang jalan Zixia. Chen Qingyuan mengenakan jubah biru muda berlengan lebar dan ikat pinggang brokat gelap yang diikatkan di pinggangnya. Di sudut jubahnya terdapat sulaman motif bunga yang tak mudah terlihat. Motif itu disebut, salju Yaotai 5 daun. Berjalan di udara, pakaiannya berkibar. Ada lapisan cahaya putih redup yang berkelap-kelip di permukaan tubuh, riak-riak mengalir, misterius dan tak terduga. Kemunculannya mengejutkan semua orang yang hadir.
Yang mulia, Anda datang. Seseorang berteriak dengan suara gemetar, yang langsung menyulut emosi dalam hati setiap orang, menyebabkannya meledak dan mendidih. Tak terhitung pasang mata yang menatap ke langit, mata mereka terbuka lebar, karena terkejut. Lautan awan surut dan ruang terbelah. Melalui celah besar di langit ini, orang-orang dapat melihat pemandangan lautan bintang yang cemerlang tanpa menggunakan alat apapun. Sungguh indah dan bagaikan mimpi. Setiap langkah yang diambil Chen Qingyuan seakan-akan menginjak hati setiap orang, menyebabkannya bergetar. Meskipun dia belum memasuki langkah ke-9 jembatan ilahi, kekuatannya telah melampaui batas wilayahnya sendiri. Setiap helai rambut mengandung rima dao yang agung. Mencabut sehelai saja dapat dengan mudah membelah langit, ketajamannya melampaui ketajaman senjata dao yang tak terhitung jumlahnya. Merayu, samar-samar, suara Tao yang lembut turun dari langit dan menyebar ke seluruh laut lihai. Kemudian, ribuan bunga teratai emas tumbuh di tempat-tempat yang dilaluinya, dan daun-daunnya memancarkan bintik-bintik cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya. Desir. Setelah hening sejenak, semua orang segera berdiri untuk menyambutnya. Jutaan orang berkumpul di sini, berdiri dan melihat ke atas hanya beberapa saat, gerakan mereka serempak dan sinkron sempurna. Salam, Yang Mulia. Seorang lelaki tua dari suku kuno adalah orang pertama yang membungkuk dan berteriak. Yang lainnya mengikuti sambil membungkuk hormat, salam, Yang Mulia. Suaranya bagaikan gelombang yang menggelegar, bergema melintasi pegunungan dan sungai sejauh ribuan mil. Terutama anak muda yang baru saja memulai jalur kultivasi, yang melihat Chen Qingyuan yang dikabarkan untuk pertama kali dalam hidup mereka, seluruh tubuh gemetar dan sangat gembira. Jika Anda dapat memahami sedikit saja, Anda akan memperoleh manfaatnya selama sisa hidup Anda. Teratai emas aneh yang muncul saat Chen Qingyuan berjalan dianggap sebagai kesempatan langka oleh banyak kultivator. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk mengingatnya dan perlahan-lahan memahaminya di masa depan. Yang Mulia benar-benar datang. Penampilan Chen Qingyuan membuat upacara pernikahan menjadi tak terjangkau. Kerumunan itu berubah warna dan mendongak dengan terkejut. Tidak peduli apakah mereka adalah kultivator jindan atau master tingkat atas di langkah ke-7 atau ke-8 jembatan ilahi, mereka semua tampak sama saat ini, menatap ke arah pendatang baru, gemetar ketakutan. Penduduk dunia ibarat para peziarah yang berdiri di kaki gunung, wajahnya penuh kesalehan dan kekaguman. Adik laki-laki. Di paviliun istana yang megah, Lin Changsheng memandang Chen Qingyuan yang anggun, merasa bangga akan hal itu, dan memanggilnya dari kejauhan. Chen Qingyuan menoleh dan melihat, tersenyum, dan menjawab melalui transmisi suara, kakak senior. Wu Junyan, Chang Ziqiu, dan yang lainnya semua melihat ke sana, wajah mereka penuh kegembiraan. Mereka pasti akan minum beberapa gelas anggur lagi nanti. Saudaraku, apakah kamu sengaja mencoba mencuri perhatianku? Orang tua itu menyampaikan pesan itu dalam kegelapan, sambil merasa tak berdaya. Kamu memintaku datang ke sini, bagaimana kamu bisa mengatakannya? Karena sedang memimpin upacara pernikahan saudaranya, Chen Qingyuan terpaksa menunjukkan wujud aslinya. Ia sengaja menahan sebagian tekanannya, jika tidak, orang-orang yang hadir tidak akan mampu menahannya dan harus berlutut dengan hormat untuk menyambutnya. Kedua saudara itu berkomunikasi satu sama lain dan mengobrol selama beberapa menit. Kami membicarakan cara melanjutkan proses selanjutnya, dan kami tidak boleh mengacaukannya. Peran utama Chen Qingyuan adalah menjadi saksi, jadi dia tidak perlu khawatir tentang prosedur spesifiknya. Kedatangannya mempunyai arti yang sangat penting. Kejutkan para pahlawan dan kuasai dunia. Semua orang di klan naga merasa gembira dan bahagia, dengan kebanggaan di wajah mereka. Setelah beberapa saat menarik napas, Chen Qingyuan berdiri di panggung merah, berdiri berdampingan dengan Lao Hei. Para tamu yang terhormat, silakan berdiri. Chen Qingyuan melihat sekeliling dan dengan lembut mengangkat tangan kanannya. Sebuah kekuatan tak terlihat dan lembut mengangkat semua orang. Suaranya terdengar jelas di setiap sudut wilayah lihai. Lao Hei di sampingnya menunjukkan senyum getir. Jelas itu pernikahannya, tetapi sorotan telah dicuri oleh orang lain. Lao Hei tentu saja telah meramalkan situasi ini, tetapi dia masih merasa sedikit tidak berdaya. Terima kasih kepada Raja Naga yang telah mengundang saya menjadi saksi. Semua tamu datang dari berbagai kalangan untuk menyaksikan acara bahagia hari ini. Atas nama Raja Naga, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya. Saat berbicara, Chen Qingyuan sedikit mencondongkan tubuh ke arah kerumunan untuk menunjukkan keramahannya. Sekelompok orang tua di depan terkejut dan tidak berani menerima sapaan Chen Qingyuan. Mereka buru-buru membungkuk dan sangat ketakutan. Semua orang terkejut lagi. Mereka mengira Chen Qingyuan datang untuk minum segelas anggur pernikahan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dialah yang akan menjadi saksi upacara pernikahan. Para petinggi klan naga tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Ketika mereka mendengarnya, mereka tertegun sejenak, lalu gembira. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Yang Mulia untuk memimpin upacara pernikahan.
Mulai sekarang, selama klan naga tidak mencari kematian dan menemukan cara untuk menjalin hubungan baik dengan Chen Qingyuan, mereka tidak akan pernah dalam masalah dan hanya akan makmur. Yang mulia sebenarnya saksinya. Saya sangat iri. Banyak gadis muda datang ke sini bersama orang tua mereka untuk memperluas wawasan dan tidak bisa menahan diri untuk berfantasi. Perjalanan ini tidak sia-sia. Para biksu dari segala penjuru sangat gembira. Mereka harus mengingat apa yang terjadi hari ini dan membanggakannya kepada teman-teman mereka di masa mendatang. Ras naga memiliki kehidupan yang baik. Banyak pemimpin klan kuno yang getir dan sering bertanya-tanya bagaimana cara meredakan hubungan mereka dengan Chen Qingyuan. Namun, klan naga tidak perlu mempertimbangkan masalah ini dan bahkan memiliki hubungan dekat dengan Chen Qingyuan. Putri, silakan naik ke panggung. Chen Qingyuan mengabaikan pandangan dan komentar orang lain, menghadap istana merah dengan pintu tertutup, dan berbicara dengan suara keras. Lalu, pintu istana yang seberat gunung itu terbuka dengan bunyi dentang. Yang pertama keluar adalah 20 pelayan berpakaian seragam merah, berdiri di kedua sisi, masing-masing memegang keranjang merah berisi sinar cahaya warna-warni. Berikutnya, sang putri sulung muncul mengenakan gaun pengantin berwarna merah cerah, dengan riasan wajah yang indah dan kulit yang cerah. Putri sulung masa kini cantik dan menawan, anggun sekaligus bermartabat. Lao Hei di atas panggung menatap dengan mata terbelalak. Ini pertama kalinya ia melihat putri sulung berdandan semewah itu. Ia menatapnya lekat-lekat, seolah baru pertama kali bertemu dengannya, dan hatinya dipenuhi haru. Dikelilingi oleh sekelompok pelayan, Mo Linglong berjalan ke peron. Yang mulia, Mo Linglong pertama-tama membungkuk pada Chen Qingyuan untuk mengungkapkan rasa hormatnya. Sama-sama, putri. Chen Qingyuan membalas salam. Mulai sekarang, aku akan memanggil putri sulung sebagai kakak iparku. Di hadapan para makhluk kuat dari seluruh dunia, Chen Qingyuan mengucapkan kata-kata ini tanpa basa-basi. Kedengarannya seperti lelucon, tetapi sebenarnya itu adalah pengakuan atas hubungan persaudaraannya dengan Long Jun, sebuah persahabatan yang erat. Mo Linglong cerdas dan tahu bahwa Chen Qingyuan sedang berusaha menyelamatkan mukanya. Ia mengerutkan bibir merahnya dan menunjukkan rasa terima kasih di wajahnya. Siapapun yang berakal sehat pasti mengerti satu hal, Mo Linglong adalah kakak ipar Chen Qingyuan yang diakui. Siapapun yang menyinggung perasaannya tanpa mengetahui situasinya akan menanggung akibatnya. Demi menghormati Raja Naga, orang luar tentu saja tidak akan memprovokasi Mo Linglong. Kata-kata ini terutama dimaksudkan untuk memperingatkan beberapa orang tua di klan naga sejati agar tidak memanfaatkan senioritas mereka dan mencoba menjegal Mo Linglong di belakangnya. Ekspresi orang-orang yang memandang Mo Linglong berubah drastis. Ada rasa iri, ada pula rasa takut. Dipanggil kakak ipar oleh atasan sudah cukup membuat banyak orang iri. Kita lewati saja beberapa prosedur yang rumit dan langsung ke intinya, oke. Chen Qingyuan tidak menyukai birokrasi dan meminta pendapat mereka. Itulah yang ku maksud. Tetap sederhana saja. Mengundang Chen Qingyuan untuk memimpin upacara pernikahan melampaui semua ritual konvensional di dunia. Mo Linglong sangat puas dan wajahnya penuh sukacita. Bagus. Lao Hei memiliki kepribadian yang riang dan tidak keberatan. Asal semuanya berjalan lancar, yang lain tidak masalah. Jadi, Chen Qingyuan mengucapkan beberapa kata sopan dan membiarkan semua orang menyaksikannya bersama. Dia segera mengeluarkan kontrak hati Dao, yang di dalamnya tertulis banyak karakter kuno, yang secara kasar berarti bahwa mereka akan saling mendukung di masa depan, tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain, dan sebagainya. Lao Hei dan Mo Linglong memeras setetes darah dari jari telunjuk mereka, yang menetes ke kontrak pernikahan. Penandatanganan berhasil dan kontrak pernikahan pun terlaksana. Karena saksinya adalah Chen Qingyuan, yang telah memberinya aturan yang kuat, Lao Hei dan Mo Linglong akan diadili jika mereka mengkhianati satu sama lain. Jika Anda ingin menghindarinya, kekuatan Anda setidaknya harus mendekati Chen Qingyuan. Upacaranya sudah selesai. Suara Chen Qingyuan bergema di seluruh dunia. Seutas benang tak kasat mata menghubungkan Lao Hei dan Mo Linglong. Mereka berdiri berdampingan, tatapan mereka terkunci dalam kasih sayang. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku mencapai tujuanku. Sejujurnya, Lao Hei ingin sekali mengantar para tamu yang datang untuk memberi selamat agar ia bisa tinggal di rumah dan beristirahat. Tentu saja, ia jelas tidak ingin beristirahat sendirian. Selamat, Tuan Long dan Putri telah resmi menjadi pasangan Tao. Selamat, bagus sekali. Ucapan selamat mengalir deras bagai ombak, langit dipenuhi warna merah, menyatu dengan irama matahari terbenam, dan suasananya sungguh meriah. Hampir selesai. Chen Qingyuan hanya mengangkat tangannya untuk memberi isyarat, dan tempat pernikahan di tepi laut langsung menjadi sunyi. Generasi muda baru melihat pemandangan ini dan menganggap Chen Qingyuan sebagai idola mereka, berharap mereka juga akan memiliki gaya seperti itu di masa depan. Kakak ipar, aku punya hadiah untukmu. Di panggung merah, Chen Qingyuan berbalik menghadap Mo Linglong dan mengeluarkan hadiah sambil berbicara.
Di tangan kanannya ia memegang kotak brokat seukuran telapak tangan, tetapi tidak seorang pun tahu apa isinya. Yang mulia, sungguh suatu berkat yang luar biasa bahwa Anda dapat meresmikan pernikahan kami. Saya merasa tidak layak menerima hadiah apapun lagi. Mo Linglong merasa sangat malu menerimanya. Karena ini pemberian kakakku, ambil saja. Jangan sungkan. Lao Hei tidak sopan dan langsung meminta untuk mengambilnya kembali, takut kalau Chen Qingyuan benar-benar akan mengambilnya kembali, yang akan menjadi kerugian besar. Dia berbisik, kakak, ini bukan barang dagangan murahan, kan? Lao Hei samar-samar teringat isi percakapan terakhirnya, yang menyebutkan bahwa memberikan sekitar 100 atau 80 batu roh sudah cukup. Meskipun ini hanya candaan, tidak ada jaminan bahwa ia akan benar-benar melakukannya. Chen Qingyuan menatap Lao Hei dan berkata dengan nada meremehkan, aku tidak pelit sepertimu. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke kotak brokat di telapak tangan kanannya, dan membukanya sambil berpikir. Berdengung, isi kotak itu tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Sebuah bola kabut merah muda perlahan melayang di udara, dan tidak seorang pun tahu apa itu. Apa ini? Karena Chen Qingyuan telah menetapkan batasan pada benda ini, tidak seorang pun dapat melihatnya. Lao Hei dan Mo Linglong bertukar pandang, sedikit kecurigaan terlihat di mata mereka. Orang-orang berkuasa dari semua pihak mengamatinya dengan saksama beberapa kali, tetapi tetap tidak mendapat petunjuk. Hadiah yang diberikan Yang Mulia jelas bukan hal yang vulgar. Meskipun tidak semua orang mengerti, mereka bertekad pada poin ini. Namun, Lao Hei mulai bergumam dalam hatinya, berdoa semoga ini bukan lelucon Chen Qingyuan. Kadong, Chen Qingyuan mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengetuk ringan kabut merah yang menggantung di depannya. Aturan yang membatasinya langsung hancur. Larangan itu dicabut, dan aura yang sangat luar biasa menyebar. Lao Hei adalah orang pertama yang merasakannya, wajahnya tiba-tiba berubah dan jiwanya bergetar. Setelah itu, tubuh halus Mo Linglong bergetar, dan tekanan dari darah dan jiwanya hampir membuatnya berlutut. Naga-naga yang lebih lemah yang hadir tidak dapat menahan tekanan dari kabut merah dan merangkak di tanah, gemetar. Kekuatan Kaisar. Orang tua itu, yang memiliki beberapa pengalaman, segera mengenalinya. Kekuatan naga sejati. Melihat reaksi manusia naga, dikombinasikan dengan sedikit fluktuasi kekuatan kekaisaran, para leluhur dari semua lapisan masyarakat sampai pada suatu kesimpulan dan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Meskipun yang lain tidak tertekan oleh asal-usul seperti manusia naga, mereka tidak bisa mengabaikannya. Mereka ketakutan dan gemetar seluruh tubuh. Nafas naga sejati ini dipetik oleh Chen Qingyuan dari Kaisar Naga. Kaisar Naga dengan senang hati menerima permintaan Chen Qingyuan. Bagaimanapun, dengan perlindungan Soul Fixing Orb, bahkan jika sehelai esensi naga sejati terpisah, vitalitasnya tidak akan runtuh. Paling-paling, pemulihannya akan memakan waktu sedikit lebih lama. Chen Qingyuan tidak mungkin datang ke sini dengan tangan kosong. Ia kebetulan bertemu Kaisar Naga di area terlarang. Akan sangat tidak adil baginya jika ia tidak menggigit daging berlemak yang ada di depannya. Ini adalah jejak asal-usul kekaisaran Kaisar Klan Naga. Meskipun hanya mengandung sedikit rima dao, ini dapat menyelamatkan adik iparku dari latihan keras selama bertahun-tahun. Chen Qingyuan menanggapi masalah itu dengan serius. Meskipun Lao Hei adalah naga sejati saat itu, ia belum mencapai puncak dunia. Oleh karena itu, dia ingin meningkatkan tingkat garis keturunan Mo Linglong, baik dengan mencapai puncak kuasa Emperor, menggabungkan Yin dan Yang, dan secara bertahap meningkat, atau dengan menggunakan esensi dan darahnya sendiri sebagai panduan, memurnikannya menjadi obat yang berharga dan menelannya. Bahkan jika Lao Hei bersedia menyumbangkan darahnya sendiri, Mo Linglong tidak akan pernah setuju. Satu-satunya cara adalah menunggu Lao Hei menjadi orang yang sangat kuat, yang akan memakan waktu yang sangat lama. Ini, Mo Linglong tertegun dan bingung. Ia tak pernah menyangka akan mendapat hadiah ini. Ia terkejut, sekaligus takut. Orang-orang yang hadir memandang panggung dengan rasa iri yang amat sangat. Tak seorang pun berani berpikiran buruk dan hanya duduk di tempat duduknya dengan patuh. Siapapun yang berani memendam keinginan sekecil apapun akan diperhatikan oleh Chen Qingyuan. Sulit untuk mengatakan apa konsekuensinya. Bagaimana kalau aku membantu adik iparku menyempurnakan ini? Chen Qingyuan mengabaikan apa yang dipikirkan orang lain dan membiarkan jejak asal jalan kekaisaran ini melepaskan auranya. Hanya ada segelintir orang di dunia ini yang dapat merebut sesuatu dari Chen Qingyuan. Orang dengan kemampuan seperti ini tidak akan pernah mempertimbangkan secercah pun asal-usul kaisar. Lagi pula, mereka sendiri adalah Kaisar Agung. Saya, Mo Linglong sedikit kehilangan ketenangannya, membalikkan pemahamannya. Namun, ia memaksakan diri untuk tetap tenang, membungkuk, dan menolak dengan sopan, Yang Mulia, barang ini terlalu berharga. Saya tidak layak menerimanya. Silakan ambil kembali. Apakah kau akan menolak restuku, kakak ipar? Ekspresi Chen Qingyuan menjadi sedikit lebih serius, dan dia berpura-pura tidak senang. Itu sama sekali bukan niatku.
Hati Mo Linglong bergetar, dan dia segera mulai menjelaskan. Kalau begitu, ambil saja. Chen Qingyuan mengatakan ini dan tak seorang pun akan menentangnya. Simpan saja, hal ini tidak layak diceritakan padanya. Lao Hei menangkap asal-muasal jalan kekaisaran dan segera mengirimkannya ke alis Mo Linglong. Terima kasih, saudaraku. Kemudian, Lao Hei berbalik dan menatap Chen Qingyuan dengan penuh rasa terima kasih. Mo Linglong tiba-tiba diserang oleh asal mula Dao Kaisar. Seluruh tubuhnya terasa seperti diremas oleh gunung-gunung raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Ia merasa sangat tidak nyaman. Tubuhnya sedikit gemetar, giginya terkatup rapat, dan ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia melirik Lao Hei dengan sedikit rasa kesal. Meskipun tidak harus bersikap sopan, setidaknya dia harus memberitahunya. Tanpa persiapan apapun, Mo Linglong, dengan garis keturunan dan tingkat kultivasinya, bukanlah tandingan kekuatan asli sinar Dao Kekaisaran ini. Jika ia tidak mengertakkan gigi dan bertahan, ia pasti sudah roboh ke tanah. Di hadapan semua pahlawan di dunia, dia kehilangan seluruh harga dirinya. Tunggu saja aku. Mo Linglong teringat akan perbuatan Lao Hei hari ini dan akan melunasi hutangnya dengannya di masa mendatang. Setelah dipelototi istrinya, Lao Hei merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan ia merasakan firasat buruk. Alasan ia bergerak begitu cepat adalah karena ia takut Chen Qingyuan akan mengambil kembali asal kaisar. Ia ingin segera menyempurnakannya dan merasa tenang. Mengenai hal-hal lainnya, Lao Hei belum mempertimbangkannya untuk saat ini. Bagaimanapun, dengan Chen Qingyuan yang memimpin, tidak perlu ada kekhawatiran tentang masalah keselamatan. Tertawa, naga yang kuat itu mungkin menyebar ke segala arah dengan Mo Linglong sebagai titik intinya. Permukaan laut yang tenang diaduk oleh beberapa gelombang, dan ruang di sekitarnya terdistorsi. Chen Qingyuan segera mengangkat tangannya dan membentuk penghalang, menyegel platform merah agar tidak terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Pada saat yang sama, penghalang tersebut juga dapat menahan kekuatan naga yang mengamuk dan memastikan para tamu dari semua pihak tidak terpengaruh. Begitu larangan diberlakukan, tidak seorang pun dapat melihat apa yang terjadi di panggung. Apa yang kulihat di hadapanku adalah sesuatu yang kabur. Memanggil, Arts by Pub Future. Chen Qingyuan mengacungkan jarinya ke udara, dan cahaya misterius keluar dari ujung jarinya, menyelimuti tubuh Mo Linglong dan menembus ke dalam tubuhnya, sangat mengurangi tekanan pada tubuhnya dan membuatnya tidak lagi merasakan sakit. Mo Linglong menghela napas lega, dan keringat dingin muncul di dahinya. Penyempurnaan baru saja dimulai dan masih jauh dari selesai. Berdengung, dengan bantuan Chen Qingyuan, jejak asal-usul jalan kekaisaran ini tidak lagi bergejolak, tetapi perlahan menjadi lembut dan menyatu ke setiap bagian tubuh Mo Linglong. Mo Linglong duduk bersila di tanah, matanya terpejam rapat. Ia mengaktifkan teknik rahasia klan naga dan mulai menyerap kekuatan ritme kaisar. Aduh, kadang-kadang suara auman naga bergema antara langit dan bumi. Semua orang dari klan naga terkejut setelah mendengar ini, seluruh tubuh mereka gemetar, dan mereka merasa tunduk di dalam hati mereka. Beberapa helai hukum kekaisaran mengelilingi tubuh Mo Linglong, muncul dan menghilang. Meskipun Lao Hei memiliki tubuh naga sungguhan, dia mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar kencang karena ketakutan, tidak dapat tetap tenang. 1 jam kemudian, Chen Qingyuan menyatukan untaian asal-usul kekaisaran ini dengan Mo Linglong dengan erat, dan keduanya tak terpisahkan, tak meninggalkan bahaya tersembunyi. Mo Linglong harus menyelesaikan sisa perjalanannya sendiri. Dengan bantuan Chen Qingyuan, kesulitan pemurnian berkurang drastis. Terima kasih, Yang Mulia. Mo Linglong membuka matanya, berdiri dan berjalan ke arah Chen Qingyuan, membungkuk dalam-dalam, dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya. Kita ini keluarga, tak perlu bersikap sopan begitu. Chen Qingyuan menggunakan kekuatannya untuk membantunya berdiri dari kejauhan. Desir. Saat berikutnya, Chen Qingyuan dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan melepaskan batasan itu. Semua orang langsung menatap tajam Mo Linglong di peron, mengamatinya dengan saksama. Ia memang berbeda dari sebelumnya, dan tampak sedikit lebih sulit dipahami. Garis keturunan akan berubah, dan tekanannya akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Long Jun dan saya ingin bersulang untuk semua tamu. Mo Linglong memberi isyarat kepada pelayan di dekatnya, yang segera datang membawa minuman. Lao Hei dan Mo Linglong menghadapi orang banyak dengan senyum di wajah mereka, mengangkat gelas mereka bersama, dan meminum anggur dalam sekali teguk. Semua orang berdiri dan membalas ucapan selamat. Setelah berbasa-basi sebentar, Mo Linglong meminta maaf kepada para tamu dan menuju ke istana naga bawah laut. Ia harus segera mundur dan menyempurnakan jejak pesona kekaisaran ini. Sebelum pergi, Mo Linglong meminta Lao Hei untuk menghibur para tamu dengan baik. Mengetahui istrinya akan mengasingkan diri, Lao Hei tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya sangat tertekan. Pengasingan ini berlangsung setidaknya 10 tahun. Mereka baru saja menikah. Awalnya, Lao Hei ingin mengakhiri upacara sesegera mungkin sehingga mereka bisa menikmati waktu berdua saja. Sekarang tidak apa-apa, aku sudah berhenti memikirkannya.
Karena alasan ini, Lao Hei tiba-tiba merasa bahwa hadiah Chen Qingyuan kurang menarik. Ia bahkan curiga bahwa Chen Qingyuan sengaja memberikan hadiah di depan umum tetapi diam-diam mempermainkannya. Chen Qingyuan benar-benar tidak terlalu banyak berpikir. Kontrak pernikahan telah ditandatangani dan upacara pernikahan telah selesai. Chen Qingyuan turun dari panggung dan melangkah masuk ke istana tempat King Zong, Akademi Daoyi, dan yang lainnya menginap. Ia minum beberapa gelas anggur pernikahan dan mengobrol dengan kerabat dan teman-temannya. Lagi pula, ini adalah upacara pernikahannya sendiri, jadi Lao Hei tidak bermalas-malasan. Ia berusaha sebaik mungkin menghibur para tamu dengan obrolan dan tawa mereka. Beberapa hari kemudian, perjamuan berakhir. Para biksu dari segala penjuru sangat bijaksana dan mengucapkan beberapa patah kata berkat. Mereka tidak tinggal diam dan pergi satu persatu. Aku juga harus pergi. Chen Qingyuan mengusulkan untuk meninggalkan Lin Changsheng dan yang lainnya. Meskipun semua orang enggan melepaskannya, mereka tidak berusaha mempertahankannya. Kali ini, pernikahan Raja Naga mengguncang surga dan seluruh alam. Arts by Pub Future. Terutama ketika Chen Qingyuan muncul, suasana upacara mencapai puncaknya. Terlebih lagi, ia bahkan mempersembahkan saja kekaisaran sebagai hadiah, yang mengejutkan dan membuat orang-orang sangat iri. Selama bertahun-tahun berikutnya, orang-orang di seluruh dunia akan membahas upacara pernikahan Raja Naga. Ada satu legenda lagi tentang Chen Qingyuan. Saya telah menyaksikan Yang Mulia dengan mata kepala sendiri. Beliau sungguh pria yang memiliki keanggunan yang tak tertandingi oleh siapapun. Sayang sekali Anda tidak memiliki berkah ini. Para praktisi yang cukup beruntung bertemu Chen Qingyuan di upacara tersebut membanggakannya dan merasa bangga akan hal itu. Sayang sekali, keberuntungan klan naga membuat orang tua ini sangat iri. Banyak orang tua dari suku kuno menghela napas setelah kembali. Dalam kehidupan ini, Yang Mulia pasti akan mencapai pencerahan. Jika kita ingin bertahan hidup di dunia ini selamanya, kita harus menemukan cara untuk membangun hubungan baik dengan Sekte Qing. Kekuatan Chen Qingyuan semakin kuat dari hari ke hari, menyebabkan penyesalan yang mendalam bagi para penguasa klan kuno. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan pernah berani menjadi musuhnya. Klan kuno yang dulunya abadi ini tidak terlalu takut bahkan ketika menghadapi kaisar pencerahan. Dengan mengandalkan harta peninggalan leluhur mereka bersatu dan mampu bersaing. Kemudian, seorang Kaisar Taiwei muncul dan menghancurkan kebanggaan klan kuno yang abadi. Mereka begitu ketakutan hingga akhirnya menyerah. Pada masa ini, runtuhnya klan Gajah Suci kuno memberikan pukulan telak bagi klan-klan kuno lainnya. Mereka menjadi sangat sadar akan bahaya dan terpaksa menundukkan kepala. Berjalan di daerah makmur di suatu tempat di Dizu, Chen Qingyuan teringat masa lalu. Menguasai, sapi tua itu datang dari jauh sambil terengah-engah. Dalam perjalanan ke sini, Chen Qingyuan tidak menyukai langkah lambat lembu tua itu, jadi agar tidak terlambat, dia bergegas maju. Saat Old Ox tiba di Dizu, upacara pernikahan telah berakhir. Kamu lambat sekali. Chen Qingyuan meliriknya dan berkata, berlatihlah dengan giat di masa depan, jangan malas.